Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya M. Taufik Akbar. Saya merupakan dosen manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Yana. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan unjuk diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut PTD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah wajib Total Quality Management dengan bobot 3 satuan kredit semester atau SKS selama 1 semester dengan mata kuliah prasyarat manajemen operasional. Adapun deskripsi tentang Total Quality Management ini adalah membahas konsep, prinsip, dan penerapan manajemen mutu terpadu dalam organisasi bisnis maupun sektor publik. Mahasiswa akan mempelajari pendekatan sistematis untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, dan proses melalui keterlibatan seluruh anggota organisasi secara berkelanjutan. Topik bahasan meliputi materi mencakup filosofi mutu dari tokoh-tokoh seperti Deming, Juran, dan Ishikawa, konsep customer focus continuous improvement atau kita sebut Kaizen, quality control tools, serta penerapan TQM dalam fungsi-fungsi bisnis seperti pemasaran, operasional, dan sumber daya manusia. Dengan menggunakan studi kasus dan tugas, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis permasalahan mutu dan merancang strategi peningkatan kualitas yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan keunggulan bersaing. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mampu menguasai konsep dasar, sejarah, dan metode manajemen kualitas. Yang kedua, mampu menguasai konsep dan metode pengukuran kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mampu menguasai karakteristik Total Quality Management. Yang keempat, mampu mengimplementasikan Total Quality Management. Pada mata kuliah Total Quality Management ini, saya menggunakan metode DIA dan Blended Learning. Dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, metode DIA dapat dikombinasikan secara sinergis dengan pendekatan Blended Learning. Metode DIA mencakup 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment, di mana delivery yaitu penyampaian materi pembelajaran secara sistematis dan terstruktur. Interaction, keterlibatan aktif antara dosen, mahasiswa, maupun antar mahasiswa. Assessment, proses evaluasi untuk mengukur pemahaman dan capaian pembelajaran. Melalui pendekatan blended learning, ketika komponen DIA dapat diimplementasikan secara fleksibel dalam bentuk kombinasi antara tatap muka dan pembelajaran daring atau online. Komponen delivery dapat dilakukan melalui kuliah video, modul digital, atau presentasi interaktif yang diakses secara daring, sehingga mahasiswa dapat mengatur ritme belajarnya secara mandiri. Pada saat yang sama, pertemuan luring difokuskan pada penjelasan mendalam, diskusi kasus, atau praktek yang membutuhkan interaksi langsung. Untuk materi pembelajaran selama 16 kali pertemuan, yang pertama adalah pemaparan RPS dan kontrak perkuliahan. Yang kedua, sejarah dan konsep Total Quality Management. Yang ketiga, perkembangan pemikiran tentang kualitas. Yang keempat, kualitas sebagai alternatif peningkatan daya saing. Yang kelima, fokus pada pelanggan. Yang keenam, pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Yang ketujuh, pemimpinan dan kerjasama tim. Yang kedelapan, ujian tengah semester. Yang kesembilan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Yang kesepuluh, pelatihan. 11, benchmarking. 12, perbaikan berkesinambungan. 13, pemanufakturan just in time. 14, implementasi Total Quality Management. 15, mereview kegiatan perkuliahan sebelum UAS. 16, ujian akhir semester. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan
Yang pertama adalah modul RPS yang dapat diunduh melalui halaman lmsunigamalang.ic.id. Yang kedua, saya menggunakan PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Yang ketiga, saya menggunakan video pembelajaran atau kuliah hybrid melalui LMS dan Google Meet. Penilaian dalam Total Quality Management ini menggunakan 5 komponen utama. Yang pertama adalah kehadiran kelas 15%, keaktifan kelas 10%, tugas dan presentasi kelompok 25%, UTS 20%, dan ujian akhir semester atau UAS 30%. Penilaian ini dilakukan secara objektif berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan mahasiswa yang memiliki kualitas, adaptif terhadap perubahan, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Untuk tahapan berikutnya, mari kita menyaksikan video pembelajaran mata kuliah Total Quality Management sebagai berikut. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Nah, ini sebelum kita mulai ya, kita akan berdoa dulu sebelum menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Selesai? Baik. Untuk pertemuan hari ini tentunya saudara sudah mengetahui bahwa saya adalah dosen Total Quality Management ya. Pertemuan 2 ini adalah dengan judul Manajemen Mutu dalam Dunia Bisnis. Kira-kira menurut saudara apa yang disebut dengan mutu? Sebelum kita membahas tentang Total Quality Management, tentunya saudara ingin tahu tentang definisi mutu. Apa itu mutu? Ada yang tahu? Mutu? Kualitas. Baik. Apa yang dimaksud dengan kualitas? Oke, baik. Di sini di dalam dunia bisnis kita akan mengetahui bahwa mutu itu adalah hal yang sangat penting. Kenapa mutu itu penting? Tentunya dalam persaingan bisnis di era modern. Tentunya saudara hari ini sudah mengenal dunia bisnis, banyak begitu persaingan, ya. Di mana mutu itu menjadi dasaran ketika kita menjalankan bisnis. Oke. Oke, di sini dalam era persaingan pasar yang ketat, manajemen mutu menjadi kunci utama bagi perusahaan dengan fokus pada komitmen terhadap konsumen dan pengembangan produk. Oke. Di dalam analisa situasi usaha dalam pasar bersaing itu ada 3, ya. Yang pertama adalah kualitas produk. Yang kedua adalah harga. Yang ketiga adalah inovasi. Tentunya dari 3 komponen ini, saudara ketika memiliki sebuah usaha itu pastinya ingin lebih daripada pesaing. Entah itu dari produk, entah itu dari harga, entah itu dari inovasi. Karena dengan ketika kita memiliki 3 komponen ini, otomatis kita dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Oke. Pentingnya komitmen terhadap konsumen. Kenapa kita merasa penting terhadap konsumen? Kira-kira kenapa? Ketika saudara punya usaha nih, yang saudara ingin capai adalah kepuasan konsumen. Iya. Kira-kira kenapa? Komitmen terhadap konsumen adalah dasar dari kesuksesan. Tentunya dari kita ingin ya, kalau ingin punya usaha itu sukses, tidak hanya sekedar kita membuat. Betul. Ketika nanti saudara bekerja, itu kita akan membuat perusahaan itu menjadi berkualitas atau bermutu.
Yang kedua adalah kualitas layanan, harus memenuhi harapan pembeli. Yang ketiga, menciptakan kepuasan melalui layanan yang unggul. Kenapa saudara ingin menciptakan layanan yang unggul? Betul. Konsumen bisa kembali lagi. Nah, dengan layanan yang unggul kita dapat bersaing dengan pesaing yang kita anggap sebagai apa? Kompetitor seperti itu. Oke. Yang keempat adalah mendengarkan umpan balik pelanggan secara aktif. Yang kelima, menjaga standar kualitas produk secara konsisten. Oke, standar kualitas. Kira-kira standar kualitas itu apa sih? Kira-kira apa? Oke, nanti jadikan PR ya. Nanti bisa cari ya. Yang keenam adalah melatih karyawan untuk memberikan layanan terbaik, membangun hubungan jangka panjang dan mengukur tingkat kepuasan secara rutin. Oke. Jadi pentingnya komitmen terhadap konsumen adalah beberapa Oke, selanjutnya adalah kunci sukses usaha. Oke, di dalam kunci sukses usaha kita itu biasanya ada 3. Ya, ini tidak secara umum, tapi secara general saja. Ya, jadi di sini ada produk sesuai dengan harapan pembeli. Yang kedua adalah kepuasan konsumen meningkat untuk penjualan. Jadi kita harus tahu produk apa yang diharapkan oleh pembeli. Ya enggak? Ya. Jadi menurut saudara, kita kembali, definisi mutu itu apa? Kualitas. Kesesuaian antara keinginan dan harapan. Oke, setiap adik-adik ya di sini pasti memiliki beberapa faktor yang menjadikan barang itu berkualitas. Ya enggak? Ketika kita membeli produk, kira-kira menurut saudara produk yang berkualitas itu yang seperti apa? Kalau tadi kan saudara bilang, Pak, mutu itu adalah kualitas. Kualitas itu apa? Misalkan saudara lebih memilih produk A dibanding B, lebih memilih produk Apple dibanding Samsung, lebih memilih makan di McDonald daripada di warung. Kira-kira apa? Adanya kesesuaian yang saudara inginkan dengan harapan yang saudara dapatkan. Itu match. Ya, itu yang disebut kualitas. Oke, nanti kita bahas selanjutnya. Menentukan kepuasan pelanggan melalui keluaran dan permintaan. Di sini dibagi menjadi 2 ya. Keluaran itu adalah produk dan servis. Di dalam kualitas itu pasti ada 2, antara jasa dan produk. Ya, produk itu bisa berupa makanan, ya, bisa berupa mobil, ya. Kalau layanan kira-kira apa? Memberikan jasa, ya. Itu. Nah, sifatnya itu kalau produk apa? Tangible atau berwujud, ya enggak? Kalau jasa tidak berwujud. Oke, kita lanjut aja. Jadi tentunya di dalam suatu kualitas itu kita harus mengukur, betul tidak? Saudara, Pak, cara ngukurnya gimana sih Pak? Orang itu memiliki produk itu berkualitas atau tidak, atau jasa itu berkualitas atau tidak? Di sini dijelaskan bahwa strategi mengukur untuk kepuasan konsumen. Kita bingung nih, konsumen ini puas nggak ya dengan produk saya? Ketika saya jual katanya enak, tapi kok nggak kembali? Ya nggak? Ketika saya jual asal-asalan, ya ternyata kembali. Apa ini gara-gara harganya? Bisa jadi anak mahasiswa
Yang penting kan ekonomis, ya, ekonomis. Oke, kita bisa menggunakan yang namanya sistem keluhan, yang sering kita gunakan pada contohnya misalkan di Shopee ya, di platform e-commerce. Saudara ketika membeli produk, ternyata produknya itu tidak sesuai. Kira-kira saudara mengeluh nggak? Mengeluh. Ketika mengeluh, saudara ketik ya, kasih bintang berapa? 1. Jangan, itu terlalu kasihan ya. Oke, nanti penjualnya bisa nggak laku kalau dikasih bintang 1 ya, minimal bintang 3 sambil ngasih review baik gitu ya. Lebih baik packagingnya diperbaiki, misalkan seperti itu. Jadi kita memberikan umpan balik sehingga perusahaan itu bisa bertumbuh. Oke, di dalam sistem keluhan itu pasti kita akan menganalisa apa saja yang menjadi keluhan konsumen. Oke, yang kedua adalah survei kepuasan, hampir sama. Biasanya menggunakan apa survei itu? Ada angka 1 sampai 5 menggunakan skala Likert. Ya, di situ puas atau tidak puas. Jadi atau bintang ya, kalau di kita di e-commerce itu biasanya menggunakan bintang. Oke, ada yang menggunakan ghost shopping. Kira-kira ghost shopping apa? Apakah dia hantu? Ghost shopping. Ghost shopping itu adalah seseorang yang ditunjuk untuk menganalisa sebuah perusahaan. Kita tentu tahu ya, misalkan saudara di Instagram jualan A, ada orang yang tanya aja nggak beli-beli, itu adalah ghost shopping. Jadi dia ingin menganalisa mereka cara jualannya gimana sih, harganya berapa sih gitu, sehingga dia sudah mendapatkan nilai atau yang ingin diambil data seperti itu. Ghost shopping. Tiba-tiba ada orang, Mbak, harganya ini berapa? Oh, ini yang kerudung A merek ini 20.000, yang ini 40.000. Terus yang ukuran 30 apakah beda? Mereka akan terus tanya sampai mendapatkan data yang diinginkan. Oke. Lalu analisa pelanggan yang hilang. Analisa pelanggan yang hilang ini biasanya adalah sebuah perusahaan itu membuat satu kuesioner, atau mereka kadang-kadang memberikan WhatsApp ya, melalui Japri gitu. Kita atau misalkan saudara beli di Grab atau Gojek, udah lama nggak beli gitu di Shopee karena saudara sudah pindah ke Tokopedia misalkan. Saudara menganggap bahwa Tokopedia itu lebih murah daripada Shopee. Nah, Shopee ini akan memberikan saudara apa? Karena ada kupon, ya enggak? Kupon, voucher, atau gratis ongkir biasanya. Ya, gratis ongkir. Sehingga mereka akan menganalisa apakah ketika customer ini saya berikan promosi, dia akan kembali lagi. Seperti itu. Jadi mereka menganalisanya lewat analisa pelanggan yang hilang atau lost customer analysis. Oke. Mengapa konsumen adalah raja? Nah, sekarang customer is king. Berarti kita sebagai penjual itu harus menghamba ya, bukan ya? Katanya kan raja, kalau raja kan diginikan. Kira-kira kenapa? Karena tolak ukurnya adalah customer. Semakin banyak customer, itu chance untuk kita berhasil menjadi lebih banyak, lebih tinggi. Oke. Yang pertama adalah konsumen itu adalah yang utama, adalah yang terpenting. Yang kedua adalah trust atau kepercayaan. Sekali customer itu, konsumen itu hilang kepercayaan dengan kita, maka mereka tidak akan kembali. Kenapa? Karena kepercayaan itu adalah yang utama. Seperti itu. Saudara pertama buka toko, tiba-tiba pelayanannya kurang, kira-kira mau kembali? Kita tidak akan berpikir bahwa mereka akan memperbaiki hal tersebut. Sudah menjadi stigma kita, oh jangan ke sana, kita pesan pelayanannya buruk, lama. Betul nggak? Betul. Oke. Yang ketiga adalah pelayanan yang memuaskan.
berarti kita masuk ke dalam sektor jasa di sini ya. Kualitas dalam sektor jasa, memahami kebutuhan pelanggan atau konsumen. Oke. Di sini adalah mengapa konsumen itu disebut raja. Oke, pentingnya mutu dalam persaingan global. Yang pertama adalah persaingan semakin tahun, semakin hari itu semakin tajam. Tuntutan pelanggan menjadi lebih tinggi atau lebih besar. Daya saing semakin sulit, ya, semakin menyempit, ya, seperti itu. Kualitas produk menjadi fokus, kebijakan mutu dan menang di dalam pasar. Jadi kenapa saya menjelaskan pentingnya mutu, karena di sini ada beberapa kunci utama, ya. Oke. Pengertian dan pentingnya mutu dalam manajemen. Mutu sebagai kecocokan produk atau menjamin kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah conformance to requirement. Apa conformance to requirement? Kesesuaian dengan apa? Syarat. Betul. Dengan syarat. Lalu kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Oke, kita agak cepat ya. Dimensi mutu produk menurut Garvin. Di sini yang paling penting. Jadi dimensi mutu menurut Garvin yang pertama adalah performance produk mencerminkan kemampuannya. Jadi berbagai aspek ya yang ada dalam mutu itu salah satunya adalah performa dalam sebuah produk. Contohnya apa? Misalkan saudara punya HP, kenapa saudara lebih memilih karena performanya? Betul nggak? Oh Pak, saya butuh performa yang cepat, saya suka main game, saya butuh itu RAM-nya yang tinggi. Itu dari performanya. Yang kedua adalah kemampuan pelayanan dalam melakukan dungan purna jual. Ada yang suka beli Apple karena purna jualnya baik. Ada yang suka beli Samsung walaupun dia harganya lebih mahal tapi servisnya baik. Ketika ada part yang rusak atau produk itu cacat produk, mereka akan langsung mengganti dengan yang baru. Seperti itu. Jadi purna jualnya dia layanannya sangat baik. Yang ketiga adalah fitur. Saudara membeli satu produk karena sebuah fiturnya. Misalkan, Pak, saya beli kulkas Samsung. Kenapa? Karena ada fiturnya di sana, kita bisa pakai Bluetooth. Pakai Bluetooth lewat HP bisa mendinginkan. Jadi mereka itu fitur itu adalah satu komponen yang ada pada produknya. Jadi melekat. Ya, misalkan HP ada fiturnya mungkin menggunakan OS terbaru gitu ya. Jadi yang melekat pada sebuah produk. Yang ketiga adalah keistimewaan, ya. Yang keempat itu adalah keandalan. Jadi keistimewaan itu daya tarik, ya. Saya itu tertarik Pak karena bentuknya unik, gitu. Nggak penting yang lain, yang penting unik. Kalau dilihat itu bentuk labubu HP saya, gitu, ya kan? Bisa jadi. Keandalan itu berarti apa? Handal. Kalau produk handal itu seperti apa? Kuat. Ya, mau dipak, saya punya HP itu ya, kalau dibanting dari atas ke bawah itu nggak rusak-rusak. Seperti itu. Itu handal. Jadi barang itu tahan lama. Ya. Oke, ada beberapa produk itu memang yang didesain itu kuat. Karena apa? Untuk mencegah terjadi hal-hal yang mudah rusak. Seperti itu. Yang terakhir adalah konfirmasi, memastikan produk sesuai dengan standar. Nah, standar ini penting, ya. Baik, kira-kira ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang tanya. Siapa ya? Cindy.
Cindy, kira-kira menurut Cindy itu lukisan itu termasuk barang yang memiliki mutu nggak? Iya. Betul. Kenapa? Karena mereka karena kualitasnya. Yang mungkin ada yang ingin menjawab? Kesan, apalagi? Saudara datang ke konser, rela antri-antri. Kira-kira karena apanya? Karena ada pesan yang tersirat. Ada pesan yang tersirat. Itu masuk kategori apa? Estetik. Ya. Jadi di dalam dimensi mutu itu ada, selain 6 ini adalah dimensi estetik. Estetik itu ternyata lukisan itu masuk dalam estetik. Orang rela membeli lukisan ratusan juta untuk sebuah lukisan yang menurut kita itu biasa saja. Oke, baik. Kira-kira ada lagi yang tanyakan? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Saudara nanti bisa absen melalui LMS. Sudah tahu, sudah biasa ya menggunakan LMS. Lalu tentunya nanti ada penugasan di LMS itu, nanti saudara kerjakan sesuai dengan perintah yang ada di sana, lalu upload kembali. Nanti akan saya lihat siapa saja yang mengerjakan. Nah, ini tentunya akan menjadi nilai tambahan atau nilai tugas saudara. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian video pemaparan mata kuliah Total Quality Management pada program studi manajemen Universitas Gadjah Yana. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.